Di suatu negara Asia sekitar tahun 1875, lahirlah seekor gajah yang kemudian diberi nama Topsy. Gak lama dari kelahirannya, seorang pria Amerika pemilik sirkus bernama Adam Forpaugh membelinya dan menyelundupkan gajah usia 2 tahun itu ke Amerika yang rencananya bakal diiklankan sebagai gajah pertama yang lahir di Amerika. Alasannya karena Adam Forpaugh ingin sirkus miliknya lebih unggul dari sirkus saingannya, yaitu sirkus Barnum dan Bailey, untuk memperebutkan jumlah dan ukuran gajah terbanyak. Nama Topsy kemudian Adam Forpaugh berikan yang diambil dari karakter seorang budak perempuan dalam novel Uncle Tom's Cabin. Adam Forpaugh kemudian mengumumkan kepada pers mengenai Topsy pada Februari 1877. Topsy kemudian menjadi ikon atau maskot sirkusnya. Tapi saingan sirkusnya akhirnya tahu kalau Topsy bukanlah gajah yang lahir di Amerika Serikat. Bocoran informasi itu mereka dapat dari penjual gajah itu sendiri yang bertransaksi dengan Adam Forpaugh. Akibatnya, Adam kemudian mengubah klaimnya kalau Topsy itu bukanlah lahir di Amerika, melainkan gajah yang lahir di luar zona tropis. Saat dewasa, Topsy tumbuh memiliki tinggi 3 meter dan panjang 6,1 meter dengan klaim beratnya antara 4 hingga 6 ton. Selama bersirkus, Topsy dikenal sebagai gajah nakal. Di tahun 1902 di roadshow sirkus Forpaugh and Sales Brothers di Brooklyn, New York, ada peristiwa yang membuat Topsy terkenal. Seorang penonton sirkus yang mabuk bernama James Fielding Blount meninggal. Versi ceritanya sebenarnya bervariasi. Jadi begini, tanggal 27 Mei 1902, James Blount yang mungkin sedang mabuk berkeliaran ke tenda kebun binatang. Ketika sampai pada area gajah, James Blount mengganggu para gajah satu persatu dan menawarkan minuman yang ia pegang. Tapi ketika mendekati Topsy, selain menawarinya minuman, James juga malah melemparinya dengan pasir dan konyolnya dia membakar ujung belalai Topsy dengan cerutu yang menyala. Akibatnya, Topsy mengamuk. Dia lemparkan James Blount ke tanah dengan belalainya dan kemudian menghancurkannya dengan kepala, lutut, atau kakinya, atau mungkin kombinasi dari ketiganya. Berita ini kemudian cepat beredar di media massa, kemudian menjadi berita yang dibesar-besarkan bahwa Topsy pernah menghabisi 12 orang. Memang pernah ada 2 pekerja yang terluka. Selama musim 1900, Topsy katanya telah menghabisi 2 pekerja sirkus Forpaugh dan Sales Brothers, walaupun kebenarannya masih belum bisa dibuktikan. Pada bulan Juni 1902, saat Topsy diturunkan dari kereta di Kingston, New York, seorang penonton bernama Louis Dondero menggunakan tongkat untuk dalam tanda kutip menggelitik Topsy di belakang telinganya. Akibatnya, Topsy terganggu. Dia cengkram pinggang Dondero dengan belalainya dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara, kemudian dilemparkannya si Dondero itu ke bawah, dan kemudian tindakan itu dihentikan oleh pawang Topsy. Karena insiden terakhir ini, akhirnya pemilik sirkus Adam Forpaugh and Sales memutuskan untuk menjual Topsy. Akhirnya Topsy dijual pada bulan Juni 19 kepada Paul Boynton, pemilik Sea Lion Park di Coney Island. Pawang gajah dari Forpaugh, William Whitty Ott, juga ikut bersama Topsy untuk bekerja di taman tersebut, karena hanya William lah yang bisa mengarahkan dan menaklukkan Topsy. Pada akhir tahun, Paul Boynton menyewakan Sea Lion kepada Frederick Thompson dan Elmer Dundee karena alasan keuangan, yang kemudian oleh Frederick dan Elmer Dundee dikembangkan menjadi atraksi yang jauh lebih besar dan diganti namanya menjadi Luna Park. Di Luna Park, Topsy malah dipekerjakan untuk memindahkan barang-barang berat seperti kayu dan bahkan pesawat udara, yang merupakan bagian dari wahana hiburan A Trip to the Moon di Luna Park nantinya. Ternyata sang pawang juga
sedikit problematik. Saat pemindahan Luna Park pada Oktober 1902, William Whittier yang mabuk menusuk Topsy dengan garpu rumput sebagai cara agar Topsy mau bekerja lebih cepat untuk menarik wahana hiburan tersebut. William Out juga pernah sengaja melepaskan kekangan Topsy sehingga Topsy berkeliaran ke jalanan. Hal ini menyebabkan William ditangkap dan ditahan sementara. William Out juga pernah menunggangi Topsy di jalanan kota Coney Island dan menuju ke kantor polisi. Di depan kantor polisi, Topsy mencoba mendobrak pintu dan berteriak sehingga suara khas gajahnya terdengar keras. Akibat ini, William Whittier dipecat dari jabatannya sebagai pawang Topsy. Tanpa William Out sebagai pawang Topsy, sirkus ini jadi kewalahan menghadapi Topsy. Tidak ada yang sanggup menghandlenya. Bahkan kebun binatang juga menolak menerima Topsy. Hingga akhirnya Luna Park memutuskan pada tanggal 13 Desember 1902, agen pers Luna Park Charles Murray merilis pernyataan kepada surat kabar bahwa Topsy the Elephant akan dihukmat dalam beberapa hari dengan cara disetrum. Meskipun awalnya rencana tersebut dipandang sebagai ciri publisitas taman hiburan aja seperti biasanya, tapi nyatanya pada tanggal 1 Januari 1903, Thompson dan Dundee mengumumkan rencana untuk melakukan penggandiran gajah di depan umum pada tanggal 3 atau 4 Januari 1903 dengan tiket masuk sebesar 25 sen per orang untuk menyaksikan pertunjukan tersebut. Pertunjukan kejam ini sempat mendapatkan kecaman dari Presiden American Society of the Prevention of Cruelty to Animals atau ASPCA, John Peter Haynes. Tapi nyatanya, kematian Topsy pada 4 Januari 1903 tetap menjadi pertunjukan bagi 100 orang dan 100 pers yang meliput, serta ribuan penonton lain yang nggak bisa nonton langsung, yang memaksa menonton dengan cara memanjat taman, naik balkon, dan atap bangunan terdekat. Menara listrik dipasang ulang dengan tali besar yang dipasang untuk mencegah gajah sesuai dengan kesepakatan ASPCA. Pada saat eksekusi dilakukan, Topsy menolak untuk melewati sebuah jembatan Laguna. Karena kebingungan tidak bisa memindahkan Topsy, pemilik Laguna akhirnya membujuk William Whittier dengan bayaran 25 agar dia mau membantu memindahkan Topsy ke tempat eksekusi. Tapi William menolak. Bahkan dengan upah $1.000 pun dia tidak mau. Karena Topsy dan William tak bergeming, mereka akhirnya memutuskan lokasi eksekusi akan dilakukan di tempat di mana Topsy berdiri. Mesin uap, tali, dan saluran listrik dipasang kembali ke tempat Topsy berdiri. Para teknisi listrik memasang sandal berlapis tembaga yang terhubung ke saluran AC ke kaki depan kanan dan kaki belakang kiri Topsy, sehingga muatan listrik akan mengalir melalui tubuh Topsy the Elephant. Topsy sebelumnya diberi makan wortel dulu, tapi tak sembarang wortel. Wortel itu dicampur dengan 460 gram racun oleh agen pers Charles Murray yang kemudian mundur. Pada pukul 2.45 siang, sebanyak 6.600 volt muatan listrik dari Bay Ridge dialirkan ke tubuh Topsy selama 10 detik. Topsy ambruk. Suara gemuruh tubuhnya dan hembusan debu menandakan Topsy telah tiada dan terkulai di tanah. Tak ada suara rintihan ataupun suara khas gajah yang terdengar. Pada pukul 2.47, Topsy dinyatakan meninggal. Setelah kematiannya, otopsi tubuhnya dilakukan di tempat. Jantung dan perutnya disisihkan untuk Departemen Biologi di Universitas Princeton. Hubert Vogelsang, seorang ahli taksidermi, mengupas kulit Topsy. Sebagian kulitnya digunakan untuk menutup kursi kantor Thompson, dan 2 kakinya dijadikan tempat payung. Kepalanya bahkan dikuburkan entah di mana yang tidak bertanda di belakang kandang kuda. Kru film dari perusahaan film Edison
berhasil merekam momen 74 detik kematian Topsy. Rekaman itu diberi judul Electrocuting an Elephant atau Drum Gajah. Tahun ini, 2026 menjadi peringatan ke-123 tahun kematian Topsy si gajah, yang menjadi kenangan tragis tentang bagaimana hewan tidak punya pilihan atas hidupnya. Semasa hidup, Topsy selalu mendapatkan perlakuan buruk yang mengubahnya menjadi gajah yang ganas dan malah menerima julukan menjadi gajah nakal. Tapi apakah benar Topsy nakal? Ataukah keadaan yang membuatnya menjadi nakal? Dari kisah Topsy ini, kita bisa melihat sejauh mana kekejaman manusia terhadap hewan. Topsy tidak mati demi pengetahuan. Dia mati karena dianggap sudah tidak berguna lagi dan manusia ingin melihat pertunjukan, bahkan dalam bentuk kematian. Balik lagi ke video simak nanti, jangan lupa like, komen, dan subscribe.